Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanuddin dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan 3 cara pengendalian konflik. Salah satunya adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Satu, konsiliasi. Dalam hubungan antar sesama manusia, baik secara sendiri atau individu maupun secara berkelompok, perselisihan dan konflik merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Karena manusia termasuk makhluk yang unik, artinya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Maka perbedaan pendapat cukup sering terjadi. Oleh karena itulah, diperlukan suatu cara untuk menjadi jembatan guna menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu cara terbaik adalah dengan cara konsiliasi. Lalu apakah pengertian dari konsiliasi tersebut? Berikut pengertiannya, baik secara umum maupun menurut para ahli secara internasional. Pengertian konsiliasi. Konsiliasi adalah sebuah usaha mempertemukan keinginan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Pengertian konsiliasi menurut para ahli. Konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta serta membuat suatu usulan keputusan penyelesaian. Namun usulan tersebut sifatnya tidak mengikat. Jadi di sini konsiliasi adalah suatu usaha atau suatu metode untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya, dalam berkonsiliasi diperlukan apa yang namanya konsiliator atau seorang penengah yang tidak memihak salah satu pihak. Konsiliator sendiri harus bersifat netral supaya konsiliasi bisa berjalan dengan baik dan mendapat dukungan persetujuan dari kedua belah pihak. Konsiliator ini bisa seorang yang netral, lembaga, ataupun sebuah negara yang disetujui oleh pihak terkait bila melakukan konsiliasi antar negara. Konsiliator yang ditunjuk oleh pihak terkait memiliki wewenang menyampaikan pendapat mengenai perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Akan tetapi, konsiliator tidak berhak mengambil keputusan akhir atas perselisihan yang terjadi. Karena konsiliator di sini perannya hanya menjadi penengah dan pemberi masukan guna membantu menyelesaikan masalah. Konsiliasi sendiri memiliki beberapa tahapan proses. Pertama, kedua belah pihak yang berselisih harus menyerahkan masalah kepada konsiliator atau pihak ketiga yang sifatnya netral. Kemudian, konsiliator tersebut mendengarkan keterangan kedua belah pihak mengenai perselisihan yang terjadi. Berdasarkan laporan tersebut, konsiliator kemudian memberikan kesimpulan, pendapat, dan saran kepada kedua belah pihak yang berselisih. Dan nantinya keputusan akhir berada di kedua belah pihak yang berselisih. Selanjutnya, contoh konsiliasi. Contohnya, kita ambil dari sengketa yang terjadi antara negara Thailand dan Prancis. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk komisi konsiliasi dalam kasus ini. Dalam kasus ini, Thailand selalu menuntut sebagian dari wilayah Laos dan Kamboja yang letaknya di bagian timur tanpa batasnya. Karena waktu itu Laos dan Kamboja adalah protektorat Prancis, maka sengketa ini menyangkut Thailand dan Prancis. Oke, selanjutnya mediasi. Mediasi secara bahasa atau etimologi bersumber dari bahasa Latin, yaitu mediare, yang mempunyai arti berada di tengah, dan istilah mediasi jika dalam bahasa Inggris adalah mediation, yang memiliki arti penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesai sengketa penengah. Kemudian jika melihat dari terminologinya, mediasi merupakan peran yang ditunjukkan pihak ketiga sebagai mediator dalam melakukan tugas demi menjadi penengah dan melakukan penyelesaian suatu konflik atau sengketa antar pihak yang terlibat. Definisi lain dari mediasi adalah usaha untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berusaha
memihak kepada yang bersengketa meraih penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Dan dasar hukum mediasi adalah hukum yang mendasari mediasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Peraturan BMAI atau biasa disebut Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan lain sebagainya. Dan tujuan mediasi. Dalam mediasi terhadap tujuan yang hendak dicapai ataupun manfaatnya berikut selengkapnya. Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan, menghilangkan kesalahpahaman, menentukan kepentingan yang pokok, dan yang terakhir menemukan bidang yang bisa saja memperoleh persetujuan dan menyatukan bidang tersebut menjadi suatu penyelesaian yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya, jenis-jenis mediasi. Pada umumnya terdapat dua jenis mediasi, yakni dalam sistem peradilan dan mediasi di luar pengadilan. 1. Mediasi dalam sistem peradilan. Pasal 130 HIR menerangkan bahwa mediasi dalam sistem peradilan akan menghasilkan produk dalam bentuk akte persetujuan damai atau akte perdamaian secara tertulis. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jelaskan bahwa apabila mediasi berujung hasil yang sepakat, para pihak dan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicarai dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut bersifat wajib, dibuat klausul-klausul pencabutan perkara atau yang menyatakan perkara sudah selesai. Yang kedua, mediasi di luar pengadilan. Mediasi ini yaitu bagian dari adat istiadat ataupun budaya daerah tertentu dengan penyebutan dan tata cara pelaksanaan yang berbeda dengan ketentuan budaya dan perilaku masyarakat, dan sampai saat ini cenderung memilih seperti itu. Selanjutnya, mediasi arbitrase. Dalam pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut mediasi ad hoc, yang terdapat suatu kesepakatan masing-masing pihak menentukan mediator penyelesaian perselisihan yang mempunyai sifat tidak permanen atau sementara. Sedangkan mediasi kelembagaan merupakan mediasi yang sifatnya permanen atau melembaga, yang mana lembaga mediasi memberikan jasa mediator untuk membantu para pihak. Filsuf skolastik menyatakan jenis mediasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, medium quod ialah suatu yang sendiri diketahui dalam mengetahui sesuatu itu sesuatu yang lain yang diketahui. Contoh, premisnya dalam silogisme, pengetahuan mengenai premis membawa kita kepada pengetahuan tentang kesimpulan. Yang kedua, medium quo adalah sesuatu yang sendiri tidak disadari namun bisa diketahui dengan cara yang lain. Contohnya adalah lensa kacamata yang kita pakai. Kita melihat benda-benda di sekitar kita, tetapi kacamata itu sendiri tidak secara langsung kita sadari. Yang ketiga, medium in quo. Medium in quo ialah sesuatu yang tidak secara langsung dan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang lain. Contohnya adalah kaca spion mobil, supir mobil yang melihat kendaraan di belakang, dan hal lain yang terlihat di sekitarnya dalam kaca spion sendiri tidak secara langsung ia sadari. Selanjutnya, tahapan mediasi. Tahapan mediasi yang harus dilakukan antara lain mendefinisikan permasalahan, seperti mengawali proses mediasi, mengungkapkan keperluan tersembunyi, dan merumuskan masalah dan menyusun agenda. Yang kedua adalah memecahkan permasalahan,
Misalnya seperti melakukan pengembangan pilihan atau option, melakukan analisis pilihan, melakukan proses tawar-menawar akhir, dan mencapai kesepakatan. Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan mediasi. Yang pertama kita masuk ke kelebihan mediasi, antara lain prosesnya cepat, memiliki sifat rahasia, tidak mahal, adil, memberdayakan individu, keputusan yang hemat, dan keputusan yang bersifat tanpa mengenal waktu. Dan selanjutnya adalah kekurangan mediasi, antara lain sifatnya tidak memaksa, mediator kurang terjamin, dan beresiko gagal. Yang terakhir adalah arbitrase. Arbitrase adalah suatu dari berbagai metode yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dengan arbitrase nantinya akan memberikan alternatif untuk mengajukan gugatan dan pergi ke pengadilan. Arbitrase pada dasarnya dirancang untuk menjadi opsi yang bisa dipilih untuk menangani masalah hukum. Untuk bisa melakukan arbitrase diperlukan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Arbitrase hanya terjadi ketika dua pihak menyetujuinya, baik sebelum atau setelah sengketa hukum muncul. Untuk alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Tujuan arbitrase. Tujuan arbitrase adalah proses menyelesaikan perselisihan di hadapan pihak ketiga yang tidak berkepentingan, memiliki kepentingan. Pihak ketiga seorang arbiter mendengarkan bukti yang dibawa oleh kedua belah pihak dan membuat keputusan. Arbiter bisa berperan sebagai penonton, saksi, atau pendengar. Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau biasa disebut ADR yang digunakan sebagai pengganti litigasi dengan harapan menyelesaikan sengketa tanpa biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. Litigasi adalah proses dalam pengadilan yang melibatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Arti arbitrase sering disamakan dengan mediasi, yang merupakan proses informasi di mana pihak ketiga akan menjadi penengah pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan. Mediator bertemu dengan para pihak untuk berdiskusi. Mediator mencoba menyatukan para pihak melalui diskusi. Jadi litigasi, arbitrasi, dan mediasi semuanya terlibat dalam menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya adalah jenis-jenis arbitrase. Yang pertama, arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase di mana lembaga khusus ditunjuk untuk mengambil peran mengelola proses arbitrase atau manajemen kasus. Setiap lembaga memiliki seperangkat aturan sendiri yang berkaitan dengan kerangka kerja, seperti jadwal pengajuan dokumen atau prosedur untuk membuat aplikasi dan lain-lain untuk membantu proses arbitrase. Keuntungan dari arbitrase institusional adalah bantuan administratif yang diberikan oleh institusi, ketersediaan aturan yang ditetapkan juga membantu arbitrase agar bisa selesai tepat waktu. Lembaga biasanya akan menagih presentasi dari jumlah yang disengketakan sebagai biaya mereka, yang kadang-kadang bisa sangat besar dalam perselisihan besar. Yang kedua adalah arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak dikelola oleh suatu institusi. Para pihak akan menentukan peran mereka sendiri dalam aspek arbitrase, seperti penunjuk arbiter, aturan yang berlaku, dan jadwal waktu untuk mengajukan berbagai dokumen. Tanpa lembaga pengelola, para pihak dalam arbitrase ad hoc bebas untuk menggunakan prosedur pilihan mereka. Dalam kasus-kasus di mana tidak ada aturan prosedural yang disepakati, majelis arbitrase akan mengelola arbitrase dengan cara yang dianggap sesuai. Arbitrase
Ad hoc juga dapat diubah menjadi arbitrase institusional. Jadi pihak mereka memerlukan bantuan dan lembaga khusus untuk menangani kasus ini dalam beberapa hal. Manfaat arbitrase. Yang pertama adalah arbitrase bersifat pribadi. Proses arbitrase termasuk persidangan ini. Persidangan ini tidak terbuka untuk umum. Para pihak dan arbiter seringkali terkait oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Dengan demikian, rahasia bisnis dan informasi penting dapat dilindungi dari publik, media, dan atau pesaing. Arbiter adalah ahli. Para pihak dapat dengan bebas memilih arbiter selama arbiter yang dipilih tidak memihak alias independen. Arbiter yang dipilih bisa berasal dari negara lain atau bidang profesional. Hal ini akan menjamin arbiter memiliki keahlian profesional dan mampu menangani perselisihan atau persengketaan. Arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya. Prosedur yang dibuat khusus dan tidak adanya proses banding dan atau peninjauan ulang memberikan peluang untuk proses arbitrase diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Biaya yang harus keluarkan dapat lebih hemat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.